Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencontohkan cara membuat surat tugas ya, menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ini contoh surat tugas seperti ini. Ya, surat tugas nomor yang bertanda tangan di bawah ini, nama, jabatan, lembaga. Dengan ini menugaskan kepada ini siswa, tempat tanggal lahir sekolah. Ini untuk contoh saja ya. Lalu keterangan di bawahnya, Jakarta 31 Oktober, guru informatika, nama, di sini nanti ada tanda tangannya ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan cara membuat surat tugas seperti ini. Baik, cara membuat surat tugas ya, seperti contoh di samping ini ya, dengan kriteria. Kriterianya itu ya ini. Jadi untuk membuka aplikasi Office Word bisa kita ketik di sini ya, di bagian pencarian tulis ketik Word. Tinggal diklik saja Word Application. Ya, seperti ini, lalu kita klik blank dokumen untuk membuat dokumen kosong baru. Jangan lupa huruf besar, yaitu dengan mengaktifkan caps lock ya. Caps locknya dimatikan. Enter 2 kali. Yang bertanda di bawah ini titik 2, enter. Nah, ini kan perlu diperhatikan ya, posisi namanya ini agak menjorong ke dalam ya. Nah, terkadang sebagian siswa itu menggunakan spasi. Nah, seperti ini contoh ya. Saya ketik nama titik 2. Nah, ini menggunakan spasi seperti ini ya. Nah, ini nanti hasilnya jadi kurang rata. Nah, yang tepat itu bukan menggunakan spasi. Jadi di keyboard bagian atas kiri itu ada tombol tab. Nah, yang benar itu adalah menggunakan tab, bukan spasi ya. Seperti ini, klik tab. Nah, itu akan otomatis memberikan jarak sekali saja. Oke, lalu klik tab lagi titik 2. Nah, untuk titik 2-nya itu kadang-kadang siswa juga menggunakan spasi seperti ini. Nah, itu nanti hasilnya kurang rata. Jadi gunakan tab sekali, satu saja. Misal kalau kurang rata tinggal ditambah. Nama, enter. Jabatan, kasih tab lagi satu. Lembaga, kasih tab. Nah, ini kan kurang rata. Nah, ntar tinggal diarahkan kursornya ke belakang titik 2 ini, di tab sekali lagi biar rata. Ini juga sama, di tab. Nah, jadi rata seperti ini ya. Nah, ini ntar bisa di bold, ditebalkan ya, di blok seperti ini, lalu klik bold. Ini juga di blok seperti ini, klik bold. Di blok seperti ini, diklik bold. Nah, lalu kita isikan di sini datanya, kasih spasi. Nah, ini kan tebal. Nah, tebal ini berarti dihapus dulu. Kita hilangkan dulu tombol boldnya atau tebal. Nah, seperti ini di bagian atas, diklik. Nah, setelah hilang baru kita ketik. Tadi Zainal bikin koma S titik B besar B kecil. Jabatan. Nah, seperti tadi boldnya dihilangkan dulu. Guru informatika. Sini MA Jamiat Khair. Boldnya dihilangkan. MA Jamiat Khair. Enter. Nah, setelah di enter kita backspace, klik hapus ya, backspace. Nah, jadi kembali ke posisi awal. Nah, ini masih bold ya. Boldnya ini dihilangkan. Itu bisa kita blok dan kita hilangkan tombol bold. Ya, seperti ini. Dihilangkan. Oke. Dengan ini
menugaskan kepada enter, baru kita kasih tab lagi seperti tadi. Nah, kita ketik saja nama, titik duanya nanti saja ya, sekolah kelas. Oke. Nah, ini kita ratakan, kasih tab, ini kita kasih tab seperti itu. Lalu kita kasih tab 2 kali agar rata sejajar dengan yang di atas. Seperti ini, spasi. Yang di bawahnya juga tab 2 kali, spasi, tab 2, spasi, lalu tab 2 kali, titik 2, spasi. Nah, setelah seperti ini bisa juga kita isikan dulu datanya ya. Nah, setelah seperti ini, tadi bisa di bold dulu atau bisa seperti ini di bold satu-satu ya, di blok seperti ini. Nah, di blok sampai titik 2 baru diklik bold. Nah, ini bold nih. Nah, ini di blok, dihilangkan dulu. Nah, untuk garis bawah, nah, kita sambil tekan tombol shift di keyboard, tekan tombol minus. Nah, ini jadi garis bawah. Seperti ini. Secara daring atau luring. Titik. Enter lagi. Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, titik. Lalu kita enter 2 kali biar ada jarak. Nah, untuk mengarahkan, nah, ini bisa kita atur ya paragrafnya. Ini agar rata kiri kanan paragraf ini kita pilih Aligan Just TV ya. Nah, klik, nah, jadi rata kanan kiri. Nah, lalu ini untuk menjorong ke dalam, nah, kita jangan gunakan spasi ya seperti ini, tapi gunakan tab. Nah, klik tab seperti tadi. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Lalu kembali lagi ke bawah. Nah, untuk bagian di sini tanggal, nama yang bertanda tangan dan nama penanda tangan NIP. Nah, ini untuk memindahkan posisinya di sebelah kanan gunakan tab ya. Nah, kita klik sampai kira-kira pas, nah, seperti ini. Baru kita ketik. Jadi nanti sejajar. Jakarta, nomor 31 Oktober 2025. Nah, ini terkadang kita kasih tabnya ini kebanyakan ya. Nah, seperti contoh di sini, ini jadi pindah ke bawah. Nah, itu gimana ya? Tinggal dikurangi saja tabnya. Dikurangi di bagian ini ya, di bagian ini. Nah, jadi sejajar. Oke, setelah itu kita enter, klik tab lagi sampai arah kursornya itu tepat. Nah, seperti ini sejajar. Guru informatika. Lalu kita enter agar ada jarak untuk tanda tangan. Nah, kita kasih tab seperti ini, baru nama Ali Zainal ya, koma S titik P D kecil. Nah, ini berarti kelebihan. Nah, tinggal dikurangi saja berarti. Dikurangi tabnya seperti ini. Maaf. Nah, dikurangi. Ini di backspace kurangi. Ini di backspace kurangi. Jadi sejajar seperti ini. Nah, lalu ini ditebalkan. Nah, kita enter lagi.
Ini kalau kita enter seperti ini, enter saja. Nah, jaraknya agak jauh ya. Jadi kalau kita ingin agar baris berikutnya itu jaraknya tidak terlalu jauh dari baris di atasnya, itu jangan diklik enter saja, tapi tekan tombol shift sambil klik enter seperti ini. Nah, ini jaraknya tidak akan terlalu jauh. Oke. Jadi shift enter. Nah, enter saja dengan shift enter itu beda ya. Baru kita ketik NIP titik nomor induk pegawai garis bawah. Nah, kalau ada ya diketik saja langsung nomor induk pegawainya. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, lalu kita sesuaikan. Ini surat tugas berada posisinya di tengah ya. Di tengah berarti aligen ini posisi paragraf disesuaikan. Ini klik, ntar dia pindah ke tengah. Nomor surat juga ada di tengah. Lalu surat tugasnya ini kita blok seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita bold, tebalkan dan perbesar ukuran fontnya ya. Ini kita perbesar, kita pilih 16 saja. Nah, lalu nomor surat tidak tebal. Nah, ini pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional diperbesar, ditebalkan. Ini kita blok, pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Kita blok, lalu kita klik bold, tebal ya. Seperti ini. Ya, ini sudah sesuai ya. Oke. Nah, lalu ini kriterianya ya kita sesuaikan. Ukuran kertas A4. Nah, ukuran kertas itu nanti kita lihat di layout. Di sini tab layout bagian atas, size. Di tab size ini ya, ini sudah A4. Kadang-kadang letter seperti ini. Ya. Maka kalau letter diganti jadi A4. Lalu kemudian kriterianya margin. Margin itu jarak teks dari tepi kertas ya, dari tepi halaman. Di sini margin ada top, bottom, atas bawah 20 mm, left, right, kiri kanan 25 mm. Oke. Nah, ini kita ubah margin. Nah, di sini sama ya, di tab layout margin. Nah, di sini ada normal. Nah, maka kita ubah. Jadi di bagian bawah ini custom margin. Nah, kita custom ya. Nah, tadi top, bottom, atas bawah 20 mm. Sini kita ubah jadi 20. Sini 20. Left, right, kiri kanan 25 mm. Sini 25. Yang di sini juga 25. Nah, ini tidak perlu ditulis milimeternya, nanti otomatis dia. Tinggal klik OK. Nah, ini otomatis sudah. Nah, ini kalau kita klik, kita lihat custom margin, nah itu sudah sesuai ya. Atas bawah 20 mm, kiri kanan 25 mm. Nah, terkadang satuannya itu bukan milimeter. Ya, jadi satuannya itu by default aslinya itu kalau kita install dia menggunakan satuan luar negeri yaitu inci. Nah, kalau satuannya inci itu ukurannya bisa berbeda ya, bukan milimeter. Nah, itu untuk merubah satuan kita klik tombol file di sini, option. Nah, lalu muncul ya jendela word option, klik advance di bagian sini. Lalu scroll ke bawah terus sampai ini bagian display. Ini display. Nah, di sini ada show measurement in unit of. Nah, di sini saya pakai milimeter. Nah, by default itu aslinya terkadang inci ya, menggunakan inci. Kalau menggunakan inci tinggal dirubah ke sentimeter atau milimeter ya. Nah, karena satuan sentimeter dan milimeter itu ya lebih familiar ya untuk orang-orang di Indonesia. Nah, daripada satuan inci. Nah, perbedaannya ya kalau sentimeter dan milimeter ya, kalau 1 senti ya 10 mili, begitu saja. Ya, kalau milimeter tadi 20, maka kalau menggunakan sentimeter ya 2. Seperti itu. Nah, setelah dirubah klik OK. Nah, nanti di sini satuannya berubah menjadi sentimeter semua. Nah, sini milimeter ya. Sama di bagian size juga seperti itu ya.
Jadi ukurannya milimeter ya. Ini sudah sesuai marginnya. Jenis fontnya kita pakai Times New Roman, berarti kita blok semua saja. Untuk blok semua tinggal tekan tombol di keyboard Ctrl Ctrl A. Ini sudah kepilih semua. Lalu kita lihat di tab Home. Di sini pengaturan jenis font, klik Times New Roman. Oke. Lalu kemudian font size-nya itu 11, kecuali judul 16. Ini sudah 11 semua by default. Oke. Lalu kemudian font color, warna fontnya itu hitam, sudah sesuai. Lalu Elegant Justify, ini Justify ini yang ini saja ya, yang bagian paragraf. Ini kan berubah nih, saat kita ubah jenis fontnya berubah, posisinya jadi tidak sejajar ini. Tinggal dihapus saja, begitu. Ini kan tadi pakai tab disesuaikan. Ini sejajar lagi. Oke. Selanjutnya line spacing. Line spacing itu jarak antara baris. Kita blok di sini, dari sini saja ya. Kita blok sampai ke sini boleh. Lalu kita klik di sini. Di bagian atas pengaturan paragraf ada line spacing 1,5. Line spacing itu jarak baris antar baris ya. Seperti di sini contoh. Ini kalau line spacingnya saya kembalikan 1, itu jarak teksnya akan rapat ya, antara baris atas dengan baris bawah. Lalu kalau saya ubah 1,5 jadi agak berjarak, atau 2 jadi jauh lebih berjarak ya. Itu fungsi dari line spacing. Oke, kita kembalikan 1,5. Lalu simpan dengan nama dokumennya surat tugas, nama siswa, ekstensinya .docs ya. Itu kita klik di bagian atas ini ada save, tombol save, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl S, atau bisa klik file save ya. Setelah klik save, klik browse. Muncul jendela untuk menyimpan file. Di sini kita akan menyimpan file dengan format nama dokumennya surat tugas, nama siswa. Lalu bagian drive-nya ini ya, drive dan folder. Drive D, foldernya MAJK 2025. Berarti kita tentukan, bisa di sini kita ubah namanya ya, surat tugas, nama siswanya siapa ya, tinggal diketik nama siswa, pilih drive, formatnya .docs ya, seperti ini ya. Oke. Lalu klik di sini drive D ya. Di scroll nanti di bagian sini. Terkadang di PC-nya ini tertutup seperti ini. Dibuka saja. Dibuka agar terlihat di sini ada drive D atau drive E ya. Kadang ada C dan D, ada C dan E dan seterusnya. Yang pasti jangan disimpan di drive C ya. Drive D, klik new folder untuk membuat folder baru. Buat foldernya tadi namanya MAJK 2025. Oke. Kita klik open agar terbuka foldernya, atau bisa kita klik 2 kali pada folder tersebut. Klik 2 kali seperti ini. Ini surat tugas nama siswa sudah sesuai, di save. Setelah di save, kita bisa mengecek. Kita buka drive D, foldernya MAJK. Oke, 2025. Ini surat tugasnya sudah ada. Kalau sudah, bisa di close dengan kita klik tombol close di bagian kanan atas ya, yang berwarna merah dan ada simbol silang ya di tengahnya. Oke, seperti ini. Ini kalau kita buka, klik 2 kali, double klik. Ini surat yang kita buat ya. Atau bisa membukanya dengan klik kanan open, sama saja ya.
Nah, jadi itu penjelasan tentang cara membuat surat tugas. Ya, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.